penyakit yang perlu kita perhatikan pula adalah riya. Riya itu disebut sebagai syirik khafi. Kenapa dikatakan syirik khafi? Karena wong ibadah itu krana Gusti Allah. Lawa itu pengen dialem wong itu kan berarti kan ada unsur penyekutuan Allah kita. Penyekutuan Allah, tapi dikatakan samar karena tampaknya kan tidak tampak. Kita tidak menyembah berhala kan tidak. Kita menyembah Allah dengan menggunakan sholat. Tapi ternyata target kita sholat tadi siji untuk mendapatkan itu untuk menyembah Allah yang menggugurkan kewajiban, yang kedua agar kita dipuji oleh orang lain. Sedekah itu kan jalan apik kan gitu, kita apik. Tapi karena Gusti Allah, yo kadang-kadang karena agar mendapatkan pujian, maka dikatakan syirik khafi. Mau berarti target dari ibadah kita kan dua, targetnya nyembah Allah dan kita mendapatkan pujian. Syirik kan maknanya seperti itu, kita menyekutukan tujuan dalam beribadah kita. Nah, tentunya riya ini hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan secara fisik tampak sebagai ibadah. Secara fisik tampak sebagai ibadah. Kalau yang bersifat duniawi itu lain lagi. Kalau bersifat secara fisik tampak seperti ibadah, seperti sholat, sedekah, zakat, puasa dan sebagainya, itu kan secara fisik memang bentuknya sudah ibadah. Tapi kita ternyata tidak menuju Allah tok yang kita jadi target ibadah kita, tapi juga karena kepentingan yang bersifat duniawi itu dikatakan syirik khafi. Wa huwa ahadus syirkaini. Jadi yang namanya syirik khafi itu salah satu di antara dua syirik. Syirik itu ada khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali itu kita betul-betul menyekutukan Allah, artinya menuhankan selain Allah secara jelas. Allah kita tuhankan, tapi kita juga menuhankan selain Allah. Yes, koyo syirik jali itu maksud kita menuhankan makhluk, umpamanya gitu. Orang pangeran kok dulu sama siji mengenai menuhankan makhluk itu sudah dikatakan syirik jali yang jelas. Kalau syirik khafi itu apa? Wa dzalika talabul manzilah fi qulubil khalqi litanabil jah wal khashmah. Hubal jah bil hawa al muttaba. Yang namanya syirik khafi atau riya tadi, kita mencari status di hati orang lain. Kita mencari simpati di hati orang lain agar kita dapat mendapatkan kedudukan, mendapatkan wibawa atau bahkan mendapatkan harta. Walau ansofan nas hakikotan la'alimu anna aktsara ma fihi minal ulum wal ibadat fadlan amal adat laisa yahmilu 'alaiha illa mura'atin nas. Nah, kita berpikir fair. Ketika berpikir fair, ngerti hakikatnya syirik yang tadi kita sampaikan di atas tadi, maka tentunya kita akan dapat mengetahui, bahkan meyakini bahwa rata-rata orang yang dilakukan rata-rata orang itu yang baik berkaitan dengan ilmu ataupun ibadah, bahkan amal-amal yang bersifat adat, itu yang menjadi motivasi utamanya rata-rata adalah karena kepentingan agar dipandang oleh orang lain. Niki meh roto-roto, niki akan Imam Ghazali tidak ngotot. Ada kritik beliau. Kalau kita memang betul berpikir sadar bahwa selama ini yang kita lakukan, rata-rata yang kita lakukan baik yang berupa ibadah ataupun berupa ilmu, pencarian ilmu, itu rata-rata motivasinya adalah pamer kepada orang lain. Ini semua istighfar ya, dia kadang-kadang selianya uangel muncul dengan sendirinya, sekadang koyo-koyo dadi nawi. Tapi makanya kita harapkan sebenarnya kalau kita mengharapkan amal kita ini langsung dibahas income romantis. Kok umpamane awal itu dijukin Nabi Sallallahu yang ngamal awal dhewe
niku ora enek amale manusia sing ahlan lil qabul. Tidak ada yang ahli ditompo sama sekali. Andai kata tidak diampuni oleh Allah. Mulai tujuan kita masih bisa ngamal akeh, jangan pernah kita menghilangkan rasa takut kita kepada Allah. Tetap jalur kita kepada Allah. Jadi kita bercerita tentang betapa sulitnya kita memurnikan amal. Nanti kita ono jopo-jopo nang luar ini dipaling ikhlas. Nah wong ikhlas itu kan orang yang kan mesti kayak ikhlas. Nah hasil melawan dia kan ikhlas kayak nanti. Lalu kayak jopo-jopo sebut paling ikhlas. Kalau bisa juga pernah baca juga ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali dan tak keliru. Termasuk salah satu amalia yang dari kita dimudahkan untuk ikhlas itu sering memperbanyak membaca surat al-ikhlas, termasuk yang disampaikan oleh Syekh Asadi memperintah al-ikhlas. Kalau Imam Sayyidina Ali itu menyampaikan orang yang kalau paginya dia baca surat ikhlas 10 kali setelah subuh itu, setelah maghrib juga 10 kali surat ikhlas itu, kita akan dimudahkan ikhlas dan kita akan sulit digoda oleh setan pada hari itu. Kalau kita baca pagi hari maka setan akan kesulitan menggoda kita sampai nanti sore. Kalau kita baca sore setelah maghrib, setan akan kesulitan untuk menggoda kita sampai pagi. Nanti jadi ngelapai ngoten. Sehingga ini amal yang pun bagi Marzuki langsung menangi pulau ya. Sebelumnya Pak Betul Bapak Suki juga melampaui pulau orang paham. Tapi bagian Marzuki memang salah satu aurat setelah subuh itu baca itu 10 kali. Baca ikhlas 10 kali, baca Muhammadiyah itu 3 kali. Setelah subuh juga demikian, setelah maghrib juga demikian. Sebelum baca aurat la ilaha illallah dan la haula wala quwwata illa billah. Ternyata dulu pas saat saya mondok di sana saya tidak pernah gagas kalau itu mayat itu beritanya kok orang umum gitu, kok orang subhanallah malah motornya kok itu. Sampai saya menemukan betul ternyata di hadis itu ada hadis yang menyampaikan itu. Sehingga kalau kita telah kenapa tidak membaca ini karena diwaca kabeh kan mungkin tidak siapkan maklumnya sehingga dipilihlah kita milih apa pada saat ini. Ada kita dulu kebebasan militer karena surat itu nopo yang masyhur bagi kita adalah baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, terus kita baca Allahu Akbar 33 kali, tutup Allahu Akbar la ilaha illallah ya akhir itu tadi. Itu sampai itu berarti kan cara-cara strategi saking angel boleh ikhlas. Niku nganti kita boleh jopo-jopo sing kita dimudahkan oleh Allah untuk ikhlas sama agar kita itu nanti selama riya kita perlu membutuhkan doa-doa yang mengamankan kita dari riya. Kok umpamanya kok riya kan di Singapura kalau Gusti Allah. Ngoten. Wa hiya muhnaqqala wa fil khabar inna syahid yukmaru bi yaumil qiyamah. Kan cerita hadis ini. Diceritakan dalam satu hadis bahwa ada seorang yang mati syahid yukmaru bi yaumil qiyamah ilan nar. Tiba-tiba di hari kiamat dia diperintah oleh Allah untuk masuk ke neraka. Wong mati syahid itu jalannya menjemput bidadari. Lalu ternyata tidak, ternyata dia akan kelayu orang yang mau mati syahid itu dikongkon neraka. Aku masuk ke populasi dunia, orang mati syahid itu dalam rangka untuk akan dijemput oleh bidadari. Nanti wong do merelakan nyawanya bunuh diri dengan alasan itu mati syahid. Buat sing ngapusi sopo nih, buat diapusi wong itu mati syahid mati syahid dalam perjuangan gitu. Sampai dia rela ngebom mana dan dia menggunakan bom bunuh diri karena harapannya mati syahid. Dia lupa bahwa mati syahid itu nanti nak oleh ikhlas tenanan. Lu kusuk tengah akhirat ini kita enam dunia mati syahid tengah akhirat ternyata dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketika dibuka, saya dia akhirnya komplain sama Allah, ya Rabbi,
ustushitu fisabilika. Bagaimana mungkin saya dimasukkan ke neraka ya Allah, padahal saya itu matinya kan karena membela agamamu ya Allah. Dia akan berargumen semacam itu di hadapan Allah. Sampaikan oleh Allah, fayaqulu ta'ala bal aradta ayyuqala innaka syuja'un. Tidak, kamu berjuang saat itu kamu terbunuh dalam rangka memperjuangkan dirimu sendiri agar engkau mendapatkan predikat pahlawan. Nah, saya itu pas mau ngomong sampai pahlawan solusi pahlawan, revolusi sudah cukup ganjarannya berarti sedikit. Sahabat ngarepake dari seorang pahlawan waktu gila darikan dan itu telah diucapkan di dunia. Artinya pahala itu sudah kamu dapatkan. Kamu sudah dikeluhkan orang banyak. Terus di lima komponen taman makam pahlawan itu sedikit di beberapa di pahlawan revolusi. Ya karena tentu. Oh itu muncul ada orang Arab itu jadi son. Orang Arab itu tetap dikatakan pahlawan juga. Wadalika ajuka, dan itu apa yang dikatakan orang-orang tentang dirimu itu pahala kamu, yaitu tujuan kamu ibadah. Wakadalika yukul alim, begitu pula akan diucapkan kepada orang yang alim, wal haj, orang yang haji, wal qari, dan orang yang ahli baca Al-Quran. Orang yang alim akan nanti ketika dia masukkan neraka oleh Allah, maka nanti juga akan komplain juga sama Allah. Bagaimana mungkin saya mencari ilmu karena engkau ya Allah untuk menegakkan agamamu, nanti akan dijawab oleh Allah juga. Tidak, kamu mencari ilmu karena agar dijadikan sebagai tokoh masyarakat. Bila kamu sudah dijadikan tokoh masyarakat, maka tidak perlu minta pahala sama saya nanti. Itu hanya dimasukkan ke neraka semacam itu. Orang yang haji juga demikian. Orang haji itu, so kamu saya sudah haji berkali-kali, kenapa saya dimasukkan ke neraka kata. Jadi so enter Pak Coret lewat nyok kiai haji ini berrokok ya tadi enter atau artis itu ya kiai haji ini berrokok tembak lu enter us haji ini baju bolak-balik berrokok tak lu sih bulan harus ngebuka terus kaji bolak-balik masuk ke merokok. Saya itu soalnya sahabat kamu hajinya bukan karena saya, tapi kan biar pulang nanti tidak dapat predikat seorang haji. Orang titele harusnya ini tidak seperti itu. Maka sudah kamu dapat predikat sudah dapatkan. Kamu haji balik berpikir dari imam rumah gue. Jadi itu hari kan selesai. Karena apa? Wong haji kalau kan mau hampir kita di tempat-tempat saya sering seperti itu. Bisa lihat. Terus harus kaji, terus pantas dungani. Dia punya anggapan harus tahu kaji panas Tuhan. Karena dawe Gusti Allah kan wa itu betala Ibrahim rabbuki kalimatin fatam mahun qala inni jailu kalinasi imama. Nalika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah kalimat dari Allah, ini wakilah menurut Ibnu Abbas tidak keliru. Kalimat yang disebutkan di situ itu adalah manasikul haji. Jadi ketika Nabi Ibrahim telah menyempurnakan haji, qala inni ja'iluka linnasi imama, Allah berfirman, aku jadikan kau sebagai seorang pemimpin. Lalu banyak orang sekarang itu tertariknya karena ini. Aku harus kaji pantas jadi pemimpin. Sehingga harus berkaji balik kudu ngimami. Narang ngimami paling ora minimal ndonga. Mimpin tadi lho beberapa dan ndonga. Lalu itu sih jadi tujuannya menjadi kurang menarik. Wong itu dengan sendirinya itu yang bukan karena targetnya Nabi Ibrahim melakukan haji mendapatkan imamat, tidak, tetapi dengan sendirinya sebelumnya tidak tahu kalau dijadikan pemimpin oleh Allah. Begitu haji atam mahuna kola ini ternyata Allah berikan hadiah ini jangan kali nasi imamah. Jadi imam Nabi Ibrahim ketika dijadikan sebagai seorang imam, akhirnya wah ini musuh dengan Gusti Allah. Kalau nak jadi imam, kalau karena rata-rata jadi imam, nanti anak gue ini dari anak-anaknya jadi imam. Kalau lagi dunia ini,
Kalau begitu nanti anak perusahaan juga dijadikan imam, ya Allah. Wah, Allah ternyata dugaan Nabi Ibrahim meleset. Kalau dia jadi imam rumah saya kok kabeh anak turun jadi imam, ternyata Allah tidak. Qala la yanalu ahdil dzalimin. Yo, anak turun tak jadi imam, tetapi yang tidak dolim. Ketika dolim tidak layak nalar janji saya ini tidak mencakup anak turun kamu yang dolim. Boleh ini tetap support nak sampai pengen apa anak-anak jadi imam dan seorang pemimpin yuk dilayakkan menjadi seorang pemimpin. Ada